Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-17. Demikian sabda Allah. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, dikisahkan seorang pendeta yang bernama Alexander White. Dia adalah seorang pendeta yang mampu menghadapi situasi yang paling suram dan tetap menemukan sesuatu untuk disyukuri, dan selalu dapat melihat Allah dalam setiap keadaan. Suatu minggu pagi yang gelap, ketika cuaca dingin, basah, dan berangin keras, salah seorang anggota majelisnya berbisik, "Saya yakin bahwa Pak Pendeta tidak dapat mengucap syukur kepada Allah untuk cuaca seperti hari ini. Di luar benar-benar mengerikan," kata majelis itu. Tetapi pendeta itu memulai kebaktian dengan berdoa, "Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa Engkau menjaga kami. Syukur bagimu di mana cuaca tidak selamanya seperti ini." Sobat Kairos, Rasul Paulus juga melihat hal yang terbaik di dalam segala situasi. Bayangkanlah keadaannya ketika ia menulis surat kepada Timotius. Dia ada dalam penjara dan telah mengalami banyak penderitaan karena Injil. Selain itu, para lawannya terus mendakwanya, dan tidak seorang pun yang membantu saat memberi pembelaan di hadapan kaisar. Semuanya meninggalkan dia, terutama pada waktu sidangnya, di mana tidak satu pun temannya hadir untuk memberi dukungan, apalagi pembelaan. Tetapi luar biasa, walaupun tidak ada yang menemani Paulus, namun ia berharap janganlah teman-temannya dituntut pertanggungjawaban akan hal tersebut. Menurut Paulus, ketidakhadiran teman-temannya, atau jelasnya teman-temannya yang sengaja meninggalkannya karena menyelamatkan dirinya masing-masing, itu pun tidak perlu dibahas-bahas atau dipersoalkan. Biarkan saja demikian. Tidak perlu ada tuntutan pertanggungjawaban untuk hal tersebut. Paulus telah siap untuk menderita sendiri. Mengapa? Jawabnya sederhana. Karena Tuhan mendampingi dan menguatkannya. Sekali lagi, karena Tuhan mendampingi dan menguatkannya. Bahkan pengalamannya justru membuktikan oleh pendampingan dan penguatan dari Tuhan, Injil atau berita keselamatan atau kabar kesukaan itu pun tetap tersebar. Dan banyak orang non-Yahudi yang mendengar dan menerimanya, kemudian menjadi percaya. Sobat Kairos, apa artinya ini bagi kita orang percaya di zaman ini? Mengikuti pengalaman dan kesaksian Paulus ini, betapapun pahit getirnya kehidupan kita masing-masing, tertekan, terpenjara, terpasung, dijauhi, atau dibiarkan teman-teman, ditinggalkan para sahabat, marilah dengan iman yang kuat dan keyakinan yang teguh menyaksikan bahwa Tuhan mendampingi dan menguatkan kita. Pendampingan, penguatan, dan penyertaan Tuhan inilah yang membuat kita lepas dari mulut singa. Mungkin ancaman hidup yang amat besar, atau bahkan seperti ancaman kematian, atau selamat dari rencana pembunuhan, apapun namanya rintangan, tantangan, dan ancaman itu. Namun bagi Paulus, dia telah diselamatkan Tuhan dari bahaya maut. Ini mengingatkan kita akan pengalaman Daud yang kemudian dituliskannya seperti pada Mazmur 23 ayat 4. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Ya, inilah yang terjadi bila Tuhan mendampingi dan menguatkan kita. Oleh karena itu, Sobat Kairos, jika saat ini Anda sedang menghadapi ujian berat, jika hari ini Allah telah mengizinkan Anda berada dalam keadaan yang tanpa harapan,
Pertimbangkan kembali semua yang telah dilakukan dan masih tetap dapat dilakukan Allah yang perkasa. Percayalah, ada Allah yang menopang dan menguatkan kita. Dengan mempercayai Allah dalam kesulitan, kita tahu apa yang dapat dilakukannya dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!